Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Teh Ika Kurnia. Nah, sekarang Teh Ika lagi coba motong pandan ogura cake yang super lembut. Mau tahu cara bikinnya? Simak ya step by step dari Teh Ika Kurnia. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Nah, sekarang Teh Ika akan siapkan bahan-bahannya. Untuk membuat pandan ogura cake ini kita bagi menjadi bahan A dan bahan B. Bahan A terdiri dari tepung terigu, susu UHT, minyak goreng atau minyak sayur, dan telur. Ya. Pertama-tama kita masukkan 80 ml susu UHT. Kemudian Teh Ika masukkan 50 ml minyak sayur atau minyak goreng. Aduk sampai merata. Kemudian kita masukkan tepung terigu 90 gram. Teh Ika menggunakan tepung terigu protein rendah atau kunci biru ya. Lalu kita ayak agar tidak bergerindil. Kemudian kita aduk sampai rata. Kemudian kita masukkan 1 butir telur. Kembali kita aduk rata. Jadi untuk bahan A ini kita tidak memerlukan mixer ya, kita hanya menggunakan spatula untuk mengaduknya. Kemudian kita masukkan secara bertahap 5 butir kuning telur. Aduk rata. Masukkan kuning telur secara bertahap. Setelah tercampur rata, terakhir kita masukkan pasta pandan secukupnya. Kira-kira sebanyak ini ya. Ya, cukup. Kemudian kita aduk kembali sampai semua warna tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita sisihkan dulu ya bahan A. Kemudian Teh Ika akan menyiapkan loyang dan ovennya. Jadi pada saat bahan A selesai, kita sudah mulai menyiapkan atau memanaskan oven. Ya, setelah seperti ini kita sisihkan dulu. Kita siapkan loyang alas. Jadi 2 loyang ya, 1 untuk loyang alas yang sudah Teh Ika isi air. Ya, jadi teknik yang Teh Ika gunakan adalah au bain marie. Ya, jadi seperti ngetim ya. Kita masukkan ke dalam oven. Usahakan loyang alas itu harus lebih besar daripada loyang yang untuk adonan cake-nya nanti. Kita siapkan juga 2 lembar aluminium foil seperti ini ya, banyak dijual di supermarket. Ya. Tujuannya agar air yang dari loyang alas tidak merembes ke atas loyang kue. Jangan lupa untuk memberikan alas kertas roti di loyang kue nanti. Nah, Teh Ika tidak menggunakan loyang yang tanpa sambungan ya, jadi perlu menggunakan aluminium foil. Loyang yang Teh Ika gunakan adalah diameter 20 cm dan tinggi 7 cm. Ini cocok sekali untuk resep pandan ogura cake ini. Ya, kita lihat seperti ini tata cara untuk melapisi loyang dengan aluminium foil. Ya, insya Allah ini sampai nanti cake-nya matang tidak akan merembes airnya ke dalam loyang karena kita menggunakan 2 lapisan.
ya. Dan kita panaskan dulu loyangnya, panaskan dulu ovennya. Untuk memanaskan oven kita mulai di suhu 130 derajat Celcius ya, mungkin selama 10 menit saja ya. Lalu kita siapkan bahan B terdiri dari putih telur, 5 buah putih telur, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh air perasan jeruk lemon. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita mengocok 5 butir putih telur. Kak Ika menggunakan mixer dengan kecepatan 1 ya untuk di awal. Kemudian kita masukkan 100 gram gula pasir secara bertahap. Nah, pada saat memasukkan gula pasir ini, speednya bisa dinaikkan menjadi 2. Untuk mengocok putih telur ini, kita cukup mengocoknya sampai sampai tetap lembut ya. Jadi jangan sampai dia over. Karena kalau over nanti berpengaruh terhadap kemolesan kuenya. Kemudian kita masukkan garam sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita masukkan 1 sendok teh perasan air jeruk lemon. Kita matikan mixernya. Kita cek ya dengan menggunakan sendok apakah adonan putih telur itu tumpah ketika sendok dibalikan. Jika tidak, maka adonan sudah siap untuk dicampur ke bahan A. Kita lihat ya, adonan putih telur sudah siap untuk dicampur ke adonan A. Ya, sekarang kita masukkan adonan putih telur ke dalam adonan bahan A secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Lalu kita aduk merata dengan bahan A. Masukkan secara bertahap sampai adonan putih telur habis dan adonan A dan adonan putih telur tercampur rata. Ya, setelah tercampur rata seperti ini, kita siapkan loyangnya ya. Kita masukkan adonan yang sudah tercampur ini ke dalam loyang. Ingat, loyang yang Tika gunakan adalah loyang diameter 20 cm dan tinggi 7 cm. Teman-teman bisa menggunakan loyang ukuran apapun ya, disesuaikan saja adonannya. Lalu kita haluskan, ratakan atau rapihkan permukaan kuehnya agar nanti ketika matang terlihat cantik. Kemudian kita banting-banting loyangnya agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Kita ratakan kembali.
Nah, adonan kuenya, adonan ogura pandan cake-nya atau pandan ogura cake-nya sudah siap kita masukkan ke dalam oven. Kita cek dulu apakah ovennya sudah panas. Oke, sudah. Jika sudah, kita masukkan loyangnya di atas loyang alas yang sudah berisi air. Ya, itulah kenapa loyang alas harus lebih besar daripada loyang kuenya. Kemudian kita set suhunya untuk 60 menit pertama. Kita set suhu di 130 derajat Celcius. Kita lihat, kita set kembali timernya di 60 menit ya. Kemudian untuk suhu di 130 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Oven yang Taika gunakan adalah oven listrik merek Kirin. Ya. Nanti di menit berikutnya, setelah 60 menit timer berbunyi, kita akan setting di suhu 170 derajat, kita naikkan ya, di 170 derajat Celcius, membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Itu bisa kita sesuaikan saja dengan oven masing-masing ya. Intinya kita harus mengenali oven kita sendiri. Kemudian ini setelah matang ya, hati-hati mengeluarkannya karena masih ada air ya, airnya kan panas. Pelan-pelan kita keluarkan. Cantik bukan? Ya, kita dinginkan terlebih dahulu. Kita buka aluminium foilnya. Pinggiran cake-nya bisa kita gunakan tusuk lidi ya, atau pisau kecil. Kemudian kita balikkan dan jangan lupa di bagian permukaan cake-nya itu kita gunakan lap ya. Lap bersih agar tidak menempel kulitnya. Kemudian kita lepas kertas rotinya untuk bagian bawahnya. Seperti ini ya bagian bawahnya. Sudah kelihatan lembut sekali ini pandan ogura cake-nya. Lalu kita balikkan kembali ya, jadinya seperti ini. Wah, cantik sekali. Ini bisa dijadikan base cake untuk cake ulang tahun. Nanti kita bisa isi fillingnya dengan blueberry, selai coklat, atau cream cheese yang dicampur dengan whipping cream. Lalu kita hias sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian untuk mengetahui teksturnya, ini coba Taika akan memotongnya seperti ini ya. Kita bisa merasakan lembutnya adonan cake ini ya. Dan pastinya harum ya. Ya, seperti ini kita lihat. Kita tekan-tekan, halus sekali, lembut sekali. Ya, itu saja ogura pandan cake atau pandan ogura cake dari Taika Kurnia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Taika Kurnia.